Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman tentang bagaimana cara melihat hasil pengumuman SKD atau seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Yang mana ini merupakan bagian daripada rangkaian seleksi CPNS ya teman-teman, atau calon pegawai negeri sipil 2024 ya teman-teman. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri lulus dan tidak lulus dan ciri-ciri lainnya ya teman-teman, karena ada kode-kode yang diberikan pada lampiran pengumuman hasil SKD ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman subscribe. Bagi subscriber dan viewer, saya ucapkan terima kasih. Lanjut kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita akan melihat ya teman-teman, ini adalah jadwal resmi ya teman-teman seleksi CPNS yang diberikan oleh BKN ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa download di situsnya BKN ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman bahwa pengumuman hasil SKD calon CPNS itu akan diumumkan pada tanggal 17 sampai 19 November ya teman-teman. Ini adalah timelinenya ya teman-teman. Jadi kita merujuk pada timeline ini ya teman-teman. Kemudian pengumuman berikutnya di sini tentang hasil seleksi dari Badan Kepegawaian Negara ya teman-teman. Hasil seleksi kompetensi dasar. Nah, ini resmi ya teman-teman. Jadi kita mempunyai pegangan yang resmi ya teman-teman. Nah, di sini ada maksud dari kode ya teman-teman, karena dalam lampiran itu akan ada kode-kode ya teman-teman. Di sini ada kode PL ya teman-teman, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan ya teman-teman. Dan kode PL ini adalah kode yang diberikan untuk teman-teman yang lulus dan berhak mengikuti seleksi SKB ya teman-teman, atau teman-teman yang passing grade dan memenuhi ranking ya teman-teman, masuk dalam perankingan. Sedangkan kode P itu teman-teman yang lulus saja. Kemudian kode TL adalah teman-teman yang tidak lulus ya teman-teman. Tidak lulus di sini artinya tidak memenuhi ambang batas nilai yang telah diberikan. Nah, sedangkan kode TH adalah kode untuk teman-teman yang tidak hadir pada saat ujian seleksi kompetensi dasar ya teman-teman. Nah, sedangkan kode PL ini dinyatakan lulus dan berhak mengikuti SKB CPNS ya teman-teman. Artinya kode PL ini adalah teman-teman yang lulus bersih ya teman-teman, lulus masuk dalam passing grade dan diperbolehkan untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada dua cara ya teman-teman untuk melihat apakah kita lulus atau tidak, atau melihat pengumuman ya teman-teman. Nah, di sini kita pertama-tama kita akan buka akun SSCISN ya teman-teman. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Silahkan teman-teman masuk untuk melihat pengumuman ya teman-teman. Masuk dalam tahapan ini kita langsung saja masukkan nomor induk kependudukan ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman klik masuk ini, teman-teman akan diberikan pengumuman berupa resume bahwa teman-teman lolos atau tidak ya teman-teman. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Untuk cara yang kedua, di sini kita bisa lihat berdasarkan instansi tempat kita melamar ya teman-teman. Di sini misalnya saya akan mulai dari awal di sini. Misalnya kita melamar jabatan di kementerian misalnya ya teman-teman, Kementerian Perdagangan, ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Kementerian Perdagangan, kita klik saja di sini ya teman-teman, Kementerian Perdagangan CPNS 2024. Kita klik di Google ya teman-teman, kemudian kita ketik dan kemudian kita pilih yang ini, rekrutmen CPNS Kementerian Perdagangan. Kita klik saja di sini. Setelah itu berikutnya di sini kita klik yang bagian pengumuman ya teman-teman. Ini contoh untuk melihat pengumuman yang di instansi ya teman-teman. Kemudian berikutnya di sini ini adalah hasil nilai seleksi kompetensi dasar dan peserta yang berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang pengadaan CPNS Kementerian Perdagangan ya teman-teman. Kemudian berikutnya kita klik di sini selengkapnya. Nah, untuk melihat pengumuman ya teman-teman, kita klik selengkapnya. Kemudian di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada pengumuman hasil SKD. Kemudian di sini ada lampiran-lampirannya ya teman-teman. Dan ini yang sudah saya buka ya teman-teman. Kemudian saya ulang aja di sini, saya buka kembali. Ini saya tutup saja ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ini kita tutup dulu. Nah, kemudian di sini ya teman-teman, ini adalah hasil rekapitulasi seleksi kompetensi dasar. Di sini berisi data-data teman-teman yang lulus ataupun teman-teman yang tidak lulus.
Nah, di sini untuk jumlah formasinya itu 7 ya teman-teman. Ini rekapitulasinya ya teman-teman. Kemudian jumlah peserta 38, yang hadir 36, tidak hadir itu ada 2. Jumlah peserta SKD itu tahun 2024 itu 38 ya teman-teman. Di sini pemenuhan passing grade itu 18 orang saja. Kemudian peserta SKB itu jumlahnya 18, nilai SKD keseluruhan itu 447, yang tertinggi, yang terendah 248. Dan nilai SKD yang lolos passing grade itu 447 sampai 330, yang terendah ya teman-teman. Nah, ini rekapitulasinya ya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya kita akan mencari data masing-masing per orang ya teman-teman. Di sini juga kita bisa mencari nama kita ya teman-teman. Misalnya kita melamar pada jabatan di Kementerian Perdagangan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita baca terlebih dahulu. Di sini analis investigasi pengamanan perdagangan ya teman-teman. Kemudian di sini untuk nama ya teman-teman, kita bisa lihat di sini nama-nama yang lolos ya teman-teman. Di sini PL itu artinya lolos ya teman-teman, memenuhi passing grade, dan juga kita berhak untuk mengikuti SKD atau kita masuk dalam perankingan ya teman-teman. Dan di sini kode ya teman-teman. Untuk membaca kode di sini kita akan buka di pengumuman ya teman-teman. Pengumuman untuk melihat kode-kode yang dimaksud ya teman-teman. Di sini adalah pengumumannya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini ya teman-teman hasil SKD CPNS. Kode PL adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berhak mengikuti SKB. Sedangkan P peserta yang memenuhi nilai ambang batas. TL adalah peserta yang tidak memenuhi ambang batas. Kode TH itu peserta yang tidak hadir pada saat ujian ya teman-teman. Kemudian berikutnya di sini langsung saja kita pergi pada lampiran yang tadi ya teman-teman, untuk melihat yang lolos dan tidak lolos ya teman-teman. Di sini PL ya teman-teman. Ini tentunya ini lolos ya teman-teman. Ini passing grade dan juga masuk dalam perankingan ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk TL ya teman-teman. TL itu artinya tidak lolos ya teman-teman. Di sini ini yang tidak lolos ya teman-teman, padahal nilainya besar-besar ya teman-teman. Di sini ada 369. Ini termasuk besar karena ini di sini ternyata yang tidak lolos adalah TWK ya teman-teman. TWK-nya itu tidak memenuhi standar. Kemudian ini TH. TH ini artinya tidak hadir ya teman-teman. Makanya nilainya di situ adalah kosong ya teman-teman. Nah, kemudian di sini berikutnya kita scroll ke bawah langsung ya teman-teman, untuk melihat yang P. Yang P ini artinya lolos tetapi tidak masuk dalam perankingan ya teman-teman. Ini contohnya ya teman-teman, nilainya besar sekali ya, 90 untuk TWK, 135 untuk TIU-nya, dan 184. Ini P ya teman-teman. Sedangkan ini yang PL ya teman-teman, 408. Padahal 408 ini tinggi ya teman-teman. Nah, tetapi karena perankingannya itu diambil 3 kali dari jumlah formasi, dan ternyata 3 kali dari jumlah formasi itu nilainya tinggi-tinggi atau besar-besar, maka nilai-nilai yang besar seperti ini juga tidak masuk teman-teman, kalau masih ada nilai di atasnya yang lebih tinggi dan jumlahnya itu banyak sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini adalah P. Nah, ini kita bisa download filenya di sini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang P, ini teman-teman bisa download sertifikatnya ya teman-teman, dan kemudian mengikuti seleksi berikutnya tanpa harus mengikuti SKD lagi ya teman-teman. Dan ini hanya berlaku untuk 1 tahun atau 1 periode. Nah, kemudian di sini kita akan coba cari yang TL ya teman-teman, atau tidak lulus ya teman-teman. Tidak lolos, kita akan cari sebagai contoh ya teman-teman, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan informasi yang kita pahami ya teman-teman. Di sini misalnya kita akan cari terlebih dahulu. Ini yang PL ya teman-teman, artinya lolos, passing grade, dan lolos. Kemudian kita scroll dulu untuk mencari yang tidak lolos ya teman-teman. Ini P, ini padahal tinggi ya teman-teman. Ini lolos namun tidak memenuhi perankingan ya teman-teman. Kita scroll dulu ke bawah untuk mencari data yang tidak lolos khususnya ya teman-teman. Kemudian nah, di sini ya teman-teman, di sini ada yang TL atau tidak lolos ya teman-teman. Di sini TWK-nya di sini
395 itu untuk keseluruhannya ya teman-teman, untuk rekapitulasi SKD-nya. Nah, di sini ada 165. 165 ini tidak memenuhi standar, sedangkan TKP itu 166. Padahal tinggi ya, TWK-nya 105, 125 untuk TIO, sangat tinggi sekali. Ini 60, tentunya 60 ini tidak passing grade daripada TWK ya teman-teman. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Ini adalah pengumumannya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman, informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.